Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. OTW pulang kampung. Bab 2825 sampai bab 2828. Para pelayan keluarga Zhou segera membawakan teh terbaik. Ye Chong tidak sopan dan duduk di bangku. Wajah Anu memerah karena cemas saat ini. Tetapi dengan Ye Chong di sini, sulit baginya untuk membicarakan urusan Zhou Qiong. Dia sekarang ingin segera menyelamatkan orang. Hei, aku bertanya-tanya mengapa Tuan Ye ada di sini kali ini, tanya Zhou Yulong. Ye Chong berkata langsung pada intinya, Zhou Qiong telah ditangkap, tahukah kamu? Oh, Zhou Yulong menepuk pahanya. Ternyata Tuan Kaisar Pedang ada di sini untuk putriku yang tidak kompeten. Kali ini Xiao Qiong diselamatkan. Ye Chong memandang Zhou Yulong dengan ragu. Tuan Ye, sejujurnya, kami menerima surat hanya 3 menit sebelum Anda tiba, kata Zhou Yulong. Karena itu, Zhou Yulong meminta Anu menunjukkan surat itu kepada Ye Chong. Ye Chong mengambil surat itu dan membacanya dengan cermat. Surat itu dikirim dari kerajaan Mei dan berbunyi, jika Anda menginginkan nyawa gadis kecil ini, datanglah ke orang suci Fahai untuk mendapatkannya kembali. Meskipun tidak secara eksplisit mengatakan siapa yang diminta pergi, Ye Chong secara alami memahaminya begitu dia membaca surat itu. Keluarga Zhou dan Santo Fahai tidak memiliki hubungan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di luar jangkauan satu sama lain. Tapi sekarang, Santo Fahai meminta mereka untuk menebus orang, dan jelas sekali mereka datang untuk Ye Chong. Ye Chong sebenarnya cukup terkejut karena Zhou Qiong, yang jelas-jelas ditangkap oleh Wang Jing, berakhir di tangan Santo Fahai lagi. Namun, setelah berpikir 2 kali, saya menyadari bahwa Ghost Dao awalnya berada di belakang panggung Sein Fahai. Inilah yang sebenarnya terjadi, setelah Wang Jing menangkap Zhou Qiong. Dia ingin menggunakan Zhou Qiong untuk menghadapi Ye Chong dan membunuh Ye Chong. Oleh karena itu, Wang Jing menyerahkan Zhou Qiong kepada orang-orang Sein Fahai dan meminta Sein Fahai untuk memikat Ye Chong dan kemudian membunuh Ye Chong. Ye Chong membaca surat itu, dan sebelum dia dapat berbicara, Anu buru-buru berkata, saya akan menyelamatkan wanita itu, meskipun Anu hanyalah pendekar pedang Zhou Qiong, dia sangat mencintai Zhou Qiong. Dapat dikatakan bahwa dia bisa mati demi Zhou Qiong. Sejak dia mendengar bahwa wanita muda itu telah ditangkap, tentu saja dia sangat ingin menyelamatkannya. Zhou Yulong sedikit tidak senang. Tidak sopan, apakah kamu tidak melihat Kaisar Pedang di sini? Anu kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran dan dengan cepat memberi hormat pada Ye Chong untuk meminta maaf. Kemudian, Anu berkata dengan cemas, Tuan, izinkan saya menyelamatkan wanita muda itu. Zhou Yulong berkata, Anu, Anda tidak perlu khawatir. Saya pikir Kaisar Pedang ada di sini untuk ini. Hubungannya dengan Xiao Qiong sangat baik. Ya, Xiao Qiong jatuh cinta pada Tuan Kaisar Pedang pada pandangan pertama. Jadi dia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jadi mengapa lagi kamu harus pergi? Ye Chong mengerti betul bahwa kata-kata Zhou Yulong dimaksudkan untuk menjadi moral, penculikan paksa diri Anda untuk menyelamatkan Zhou Qiong. Namun, dia awalnya ingin menyelamatkan orang. Jadi Ye Chong tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Zhou Qiong. Dia akan baik-baik saja, kata Ye Chong. Oh, karena Kaisar Pedang berkata demikian, tentu saja kita bisa yakin, kata Zhou Yulong. Anu memandang Ye Chong, lalu membuka mulutnya, berpikir sejenak tetapi pada akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia juga tahu kesenjangan antara dirinya dan Ye Chong.
Jika Ye Chong pergi untuk menyelamatkan Zhou Qiong, kualifikasi apa yang harus dia lakukan lagi? Meski merasa sedikit enggan, Anu tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Ye Chong berkata kepada Anu, "Jangan khawatir, serahkan urusan Zhou Qiong kepadaku, dan aku akan membawanya kembali." Anu bertanya lagi, "Tuan Kaisar Pedang, kapan kamu akan pergi?" Tidak sopan, Zhou Yulong memarahi lagi. Setelah itu, Zhou Yulong tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, dalam 2 hari, Anda akan mengadakan pertemuan keluarga tersembunyi di tebing Duanmu di Gunung Ciun, kan? Semua orang dari keluarga tersembunyi telah dipanggil." "Tuan, ya, jangan khawatir. Saya keluarga Zhou pasti akan mendukung Anda 10.000 kali." Zhou Yulong mulai mengungkapkan ketulusannya kepada Ye Chong saat ini. Minggu ini Yulong jauh lebih pintar dari Anu. Dia tahu apa yang Ye Chong ingin lakukan pertama kali dan tidak memaksa Ye Chong untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Tidak heran dia bisa menjadi kepala keluarga. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Zhou Qiong tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Saya akan menyelamatkannya setelah saya selesai berurusan dengan keluarga yang tersembunyi. Terima kasih, Tuan Ye." "Terima kasih, Tuan Ye," Zhou Yulong berkata sambil tersenyum. Negeri Mei, markas besar orang suci Fahai. Sekarang, para orang suci Fahai sudah mengetahui bahwa Ye Chong membunuh putra suci mereka, Adams. Pemimpin orang suci Fahai saat ini, De Luo, yang dikenal sebagai guru surgawi, sangat marah tentang hal ini dan bersumpah untuk membunuh Ye Chong. Anda harus tahu bahwa Santo Fahai telah berada di dunia barat selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan sesuatu terhadap putra Santo Fahai, dan Santo Fahai tidak pernah mengalami pukulan yang begitu berat. Kekuatan Dro sendiri juga sangat kuat di dunia barat. Ia mungkin tidak sekuat Zebus di kuil Zeus, namun kekuatannya tidak kalah dengan orang lain, bahkan lebih kuat dari Neptunus dan Pluto. Tepat ketika De Luo memikirkan cara membalas dendam pada Ye Chong, Wang Jing mengirimnya Zhou Qiong. Wang Jing memberitahu De Luo bahwa orang ini adalah kekasih kecil Ye Chong. Tak perlu dikatakan lagi, De Luo tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa menggunakan Zhou Qiong untuk membawa Ye Chong ke markas orang suci Fahai. Meskipun Ye Chong sangat kuat, mungkin kekuatan Luo tidak cukup untuk membunuh Ye Chong. Namun, di markas besar orang suci Fahai, terdapat formasi pembunuh manusia iblis yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Selama dia menarik Ye Chong, dia yakin dia pasti bisa membunuh Ye Chong. Wang Jing juga memberi De Luo kesempatan untuk membalas dendam. Mengenai hal ini, Xiao Xiao, si ular manusia, sangat menghina karena dia telah setuju dengan Ye Chong bahwa dia berencana membunuh Ye Chong dengan tangannya sendiri dalam 3 bulan. Namun, dia dibujuk oleh Wang Jing untuk membiarkan Santo Fahai mengambil tindakan terlebih dahulu untuk menguji kekuatan Ye Chong untuk melihat apakah dia layak bertarung melawannya. Ini juga merupakan ujian bagi Ye Chong. Jika Ye Chong bahkan tidak bisa melewati level Saint Fahai, maka dia tidak layak menjadi lawannya. Xiao sekarang hanya berharap Ye Chong benar-benar sekuat yang mereka katakan dan tidak akan dibunuh oleh Saint Fahai dengan mudah. Dalam beberapa hari terakhir, dunia seni bela diri Tiongkok sedang memperhatikan pertemuan antara Kaisar Pedang dan keluarga dunia tersembunyi. Saat seluruh dunia seni bela diri sedang gempar, sebuah berita besar juga muncul di dunia barat. Dalam dunia pencaksilat dunia barat, terjadi peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Artinya, di dunia seni bela diri, 8 pria super kuat tiba-tiba muncul begitu saja. Tampaknya orang-orang kuat ini bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba muncul karena suatu alasan. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pulihnya aura bumi. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ada konspirasi besar di balik hal ini. Namun, bagaimanapun juga,
bagi dunia seni bela diri di dunia barat, ini seperti bom besar yang dijatuhkan ke air yang tenang. 8 orang kuat yang muncul kali ini sungguh tak terkalahkan, secara langsung menumbangkan persepsi orang. Ke-8 orang ini bukanlah 8 orang biasa, mereka adalah 8 setan di alam hantu. Kelahiran 8 setan jalan hantu segera menimbulkan keributan di seluruh dunia. Karena 8 master top muncul dalam satu saat, siapapun akan terkejut. Terlebih lagi, kekuatan 8 hantu setan hampir tidak terbayangkan oleh orang awam. Begitu 8 orang ini muncul, mereka menguasai seluruh komunitas seni bela diri di dunia barat. Oleh karena itu, peringkat dunia seni bela diri di dunia barat berubah dengan cepat, dan peringkat tersebut berubah secepat menghadapi perubahan. 8 orang secara bergiliran membunuh para master di peringkat seni bela diri barat, dan peringkat mereka hampir terus meningkat. Tidak butuh waktu lama bagi 8 orang untuk mengalahkan sebagian besar master. Namun, belum ditentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan peringkat sudah habis. Seluruh dunia pencaksilat barat kembali semarak. Setiap orang kembali mempunyai pemahaman baru tentang budidaya pencaksilat. Ternyata kekuatan bisa begitu dahsyat. Segera, kecuali Zebus dari kuil Zeus, 8 dari mereka tidak memiliki lawan lain dan telah mencapai peringkat teratas dunia seni bela diri di dunia barat. Kini banyak orang yang berspekulasi kapan 8 iblis akan melawan Zebus, orang nomor 1 di dunia seni bela diri barat. Kelahiran 8 iblis menarik perhatian dunia dan mengejutkan dunia. Orang awam tidak tahu dari mana asal ke-8 orang ini. Begitu 8 setan jalan hantu muncul, saluran pertama segera menerima berita tersebut. Saluran pertama secara alami mengetahui keberadaan alam hantu. 8 iblis muncul begitu terang-terangan di depan dunia. Ini pasti niat para petinggi alam hantu. Tapi Gosroth selalu merahasiakannya. Kenapa tiba-tiba terjadi hal ini? Bahkan saluran pertama pun tidak bisa menebaknya. Tidak ada yang tahu persis apa yang ada dalam pikiran Kidao. Di sisi lain, tak lama kemudian, di tengah kegelisahan dan kegelisahan keluarga dunia tersembunyi, hari pertempuran Duan Muya akhirnya tiba. Sebelumnya, Ye Chong membunuh salah satu penguasa terbaik di dunia barat dalam pertempuran di Kepulauan Xianshan, dan reputasinya sebagai Raja Pedang sekali lagi mengejutkan Tiongkok. Dunia seni bela diri terkesima karena orang-orang dari keluarga tersembunyi ini kini tidak lagi berani melanggar keinginan Ye Chong. Meskipun banyak keluarga tersembunyi tidak mau datang, mereka tetap datang jauh-jauh ke Duan Muya untuk berpartisipasi dalam konferensi yang diadakan oleh Ye Chong. Tidak mungkin, Ye Chong benar-benar kuat melebihi imajinasi mereka. Terlebih lagi, hingga saat ini, Long Xiaoyun belum menjelaskan posisinya, dan sebagian besar orang di keluarga tersembunyi masih belum memahami sikap keluarga panjang. Gunung Ciyun awalnya merupakan tempat pemandangan yang indah. Seluruh pegunungannya membentang ribuan mil dan memiliki 13 puncak utama. Yang bisa dijangkau orang awam hanyalah beberapa puncak di luar Gunung Ciyun. Di dalam pegunungan, ada puncak gunung tak dikenal yang tidak bisa diinjak oleh manusia normal. Puncak gunung ini tidak memiliki nama, namun di tengah gunung terdapat sebuah tebing besar bernama tebing kayu rusak yang tersembunyi di balik kabut. Dan tebing ini awalnya tidak ada, melainkan diukir oleh tenaga manusia. Legenda mengatakan bahwa Dewa Pedang Krisan memanggil semua master dari Tiongkok untuk bertahan melawan musuh asing dari barat, dan komunitas seni bela diri merespons satu demi satu. Tentu saja ada pengecualian, anggota keluarga tersembunyi nomor 1 saat itu bukanlah keluarga panjang, melainkan keluargamu. Pemimpin tertinggi keluargamu, Mu Wanxing, tidak hanya tidak mendengarkan panggilan Badan Pedang Juhua, tetapi juga diam-diam mencegah orang lain mengambil tindakan yang sesuai. Jelas sekali, hal ini disuap oleh kekuatan Barat. Jadi,
Dewa Pedang Krisan dan Mu Wanxing memulai pertempuran di tebing kayu rusak. Bagaimanapun, Mu Wanxing adalah penguasa nomor 1 dari keluarga dunia tersembunyi, dan dia sangat kuat. Pertarungan antara mereka berdua akan sangat melelahkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat Mu Wanxing, dia tidak bisa menjadi lawan Dewa Pedang Krisan. Pada akhirnya, Pedang Krisan membunuh Mu Wanxing di tebing kayu rusak. Dan tebing besar ini dibentuk oleh energi pedang besar Dewa Pedang Krisan saat mereka berdua bertarung, memotong seluruh puncak gunung. Broken Wood Cliff juga dinamai demikian. Ye Chong memilih tempat konferensi ini, dan maknanya sangat jelas. Dia ingin mengulangi adegan Dewa Pedang Krisan saat itu. Jika ada orang di keluarga tersembunyi yang tidak patuh, akhirnya akan sama dengan keluarga Mu saat itu. Saat ini, di atas tebing, sejauh mata memandang, semuanya adalah kepala manusia, sebuah massa hitam besar. Pada dasarnya, semua keluarga tersembunyi di dunia seni bela diri telah berkumpul, dan kerumunannya berisik. Semua orang berdiri di atas tebing dan masih bisa melihat bagian tebing yang mengejutkan itu. Dari pecahnya tebing ini, Anda bisa mengapresiasi corak pedang Dewa Pedang Krisan. Para kepala keluarga yang tersembunyi ini berdiri di sana dalam kelompok-kelompok kecil, berdiskusi dengan suara pelan tentang pertemuan penting hari ini. Meski posisinya terkesan acak-acakan, nyatanya semuanya didasarkan pada ranking keluarga yang tersembunyi. Melihat situasi keseluruhan, total ada 3 eselon, dan Anda dapat melihat bahwa keluarga tersembunyi di bawah semuanya berdiri di belakang. Dan anggota keluarga tersembunyi di atas semuanya berdiri di tengah. Hanya ada 3 orang di eselon 1, dan mereka adalah 3 kepala dari 3 keluarga teratas yang tersembunyi, Long Xiaoyun, Liu Mingwei dan Cui Sihai. Pada saat ini, Long Xiaoyun berdiri di tebing-tebing kayu rusak dengan tangan di belakang punggung, melihat ke bawah ke bagian tersebut. Liu Mingwei mengagumi dari samping. Saya harus mengatakan bahwa Dewa Pedang Krisan saat itu benar-benar dewa. Pedang itu memotong keberuntungan keluargamu, dan seluruh keluargamu dimusnahkan olehnya. Faktanya, itu adalah setelah kemunduran keluargamu, keluarga Panjang menjadi keluarga tersembunyi nomor 1. Cui Sihai berkata, seluruh ambisi Ye Chong tidak kecil. Dia ingin kita melihat konsekuensi dari keluargamu yang tidak menaati Dewa Pedang Krisan. Dia memperingatkan kita. Long Xiaoyun tersenyum sedikit dan berkata, Dewa Pedang Krisan. Tuhan memang kuat, tapi di mana dia sekarang? Berapa banyak orang seperti Dewa Pedang Krisan yang dapat muncul di dunia? Ye Chong berpikir dia memiliki kemampuan itu. Liu Mingwei berkata, ya, saudara Long benar, Dewa Pedang Krisan. Meskipun Tuhan itu kuat, itu sudah menjadi legenda. Di dunia sekarang ini, kita masih harus melihat kekuatan saudara Long kita, artinya. Saudara Long mungkin jauh lebih kuat daripada Mu Wanxing saat itu. Cui Sihai juga tersanjung. Long Xiaoyun tersenyum. Hari ini saya ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Kaisar Pedang ini. Liu Mingwei dan Cui Sihai saling memandang, diam-diam tertawa. Kemudian, Long Xiaoyun melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah ada orang yang belum muncul? Liu Mingwei menjawab, sekarang, ada 2 kepala keluarga tersembunyi yang belum datang. Chen Gang dari Lingnan Jade Fein, dan Raja Gunung Dongxi Wang Kun dari rumah belum tiba. Chen Gang dan Wang Kun, tidak mengherankan jika kedua orang ini tidak muncul. Mereka selalu terlihat sangat sombong dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Long Xiaoyun berkomentar. Kecuali mereka, semua orang ada di sini, kata Cui Sihai. Long Xiaoyun mengangguk, sepertinya puas dengan jawabannya. Ngomong-ngomong, tidak ada seorang pun dari keluarga Zhou yang datang, kata Cui Sihai. Mendengar ini, Long Xiaoyun mengerutkan kening. Bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Zhou yang datang. Saya mendengar bahwa hubungan antara keluarga Zhou dan Ye Chong sangat baik kali ini.
gadis kecil keluarga Zhou, peri pedang kecil Zhou Qiong, diculik. Tampaknya keluarga Zhou ingin meminta bantuan Ye Chong, kata Liu Mingwei. Keluarga Zhou ini hanyalah pengkhianat terhadap keluarga tersembunyi, kata Cui Sihai. Wajah Long Xiaoyun juga menjadi sedikit muram, dan dia mungkin sangat tidak senang. Liu Mingwei melihat ke waktu, ini sudah terlambat 2 jam. Apa hebatnya Kaisar Pedang? Dia jelas-jelas menyetujui jam 9. Tapi dia tidak muncul jam 11, beri kami pukulan. Cui Sihai menganalisis. Saat dia berbicara, dia melihat beberapa orang lagi muncul di Brokenwood Cliff. Pemimpin di antara mereka adalah Ye Chong dan Zhou Yulong. Kepala keluarga Zhou, sebenarnya datang ke sini bersama Ye Chong. Melihat kepala keluarga Zhou bersama Ye Chong, Cui Sihai berkata dengan jijik, "Bah, apa yang kamu, pengkhianat keluarga tersembunyi, begitu?" Ye Chong muncul, kerumunan berisik di sana segera terdiam. Semua orang memandang Ye Chong, raja pedang paling populer di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Banyak orang diam-diam memandang Long Xiaoyun, pemimpin seluruh keluarga tersembunyi. Kemana perginya keluarga tersembunyi di masa depan bergantung pada Long Xiaoyun. Setelah Ye Chong tiba, dia berjalan di depan semua orang. Dia berkata, "Teman-teman keluarga dunia tersembunyi, aku minta maaf, aku terlambat karena sesuatu." Ye Chong tidak mengatakan secara spesifik apa masalahnya. Dia melanjutkan, "Saya memanggil Anda ke sini hari ini, dan saya tidak berbicara omong kosong, saya ingin membangun aliansi keluarga tersembunyi dengan Anda. Anda juga harus tahu apa yang terjadi di Kepulauan Gunung Peri beberapa waktu lalu. Semua orang tahu ini penting." Ye Chong sendirian membunuh orang terkuat di dunia barat, mengejutkan seluruh dunia, dan nama Kaisar Pedang menjadi lebih terkenal. Ketika semua orang mendengar Ye Chong menyebutkan masalah ini, mereka semua merasa bahwa Ye Chong benar-benar mengintimidasi mereka. Ye Chong melanjutkan, "Sekarang energi spiritual bumi dihidupkan kembali. Lebih banyak harta pasti akan lahir, dan kekuatan asing telah bersatu. Setelah kejadian ini, saya juga menyadari bahwa dunia seni bela diri Tiongkok kita tidak dapat lagi berantakan. Jika keluarga tersembunyi kita berpartisipasi kali ini, saya khawatir akan lebih mudah untuk membunuh musuh-musuh eksternal itu, jadi kita harus bersatu sekarang, mengumpulkan semua kekuatan kita, dan bertindak dengan suara bulat terhadap dunia luar, semuanya, sederhananya. Bukankah dia sebenarnya ingin mencaplok seluruh keluarga kita yang tersembunyi?" Seseorang berbisik. Ye Chong melanjutkan, "Apakah Anda memiliki pendapat tentang gagasan saya untuk membangun aliansi keluarga tersembunyi?" Ye Chong berhenti dan memandang semua orang. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Long Xiaoyun dengan tenang. Pada saat ini, Long Xiaoyun tetap diam dan sepertinya setuju dengan gagasan Ye Chong untuk menciptakan aliansi keluarga tersembunyi. Melihat semua orang terdiam, Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, karena kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan. Karena semua orang setuju untuk membentuk aliansi, maka aku akan menjadi pemimpinnya. Aku ingin tahu apakah kamu punya pendapat." Dulu, Ye Chong tidak rendah hati. Keluarga dunia tersembunyi sangat terjerat dan kekuatannya sangat kompleks. Daripada menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola, lebih baik Ye Chong menjadi pemimpin aliansi itu sendiri. Maka akan lebih mudah untuk mengelolanya. Setelah Ye Chong selesai berbicara, semua orang tetap diam dan memandang Long Xiaoyun. Beberapa orang yang menentang Ye Chong sangat cemas saat ini. Mereka semua telah mendekati Long Xiaoyun. Long Xiaoyun telah berjanji dengan baik pada saat itu. Tetapi mengapa dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Mungkinkah Long Xiaoyun sebenarnya takut pada Ye Chongcheng? Apakah kamu tidak berani berbicara? Semua orang berpikir. Liu Mingwei dan Cui Sihai bahkan lebih cemas di samping Long Xiaoyun. Mereka hanya bisa berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini,
Ye Chong melihat tidak ada yang menjawab, jadi dia melanjutkan, "Oke, karena tidak ada yang keberatan, maka sudah beres. Tentu saja, saya tidak akan menjadi pemimpin aliansi dengan sia-sia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya..." Mendengar Long Xiaoyun Xing terbatuk. "Ahem, Tuan Kaisar Pedang, kan? Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kebajikan atau kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga tersembunyi kami." Long Xiaoyun penuh permusuhan begitu dia berbicara. Ketika semua orang melihat Long Xiaoyun akhirnya berbicara, mereka langsung menjadi bersemangat. Semua orang memandang Long Xiaoyun. Ye Chong mengangkat alisnya dan menatap kepala keluarga panjang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar 36 geng surgawi dari apa yang disebut keluarga tersembunyi ini. Apakah kamu keberatan?" Ye Chong bertanya terus terang. Long Xiaoyun mencibir dan berkata, "Meskipun kelompok keluarga dunia tersembunyi kita tidak kaya akan bakat, kita tidak bisa begitu saja memilih siapapun untuk menjadi pemimpin. Karena kita adalah pemimpin keluarga dunia tersembunyi, kita harus memiliki kekuatan yang kuat, jadi..." Ye Chong bertanya. Long Xiaoyun terkekeh. "Bagaimana kalau begini? Kita akan mengadakan kompetisi kelompok, dan siapapun yang lebih kuat akan menjadi pemimpinnya. Bagaimana? Tidak peduli siapa Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda dapat berpartisipasi. Ini adil," kata Long Xiaoyun. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang sekarang memahami ambisi Long Xiaoyun. Ternyata Long Xiaoyun sendiri ingin menjadi pemimpin aliansi. Inilah tujuan sebenarnya Long Xiaoyun. Baik Liu Mingwei dan Cui Sihai merasa seolah-olah mereka telah ditipu oleh Long Xiaoyun. Tampaknya Long Xiaoyun ini bukan orang baik, dia punya tujuan sendiri dan telah membodohi semua orang. Namun, sejak Long Xiaoyun mengatakan ini, siapa dari keluarga tersembunyi lainnya yang berani keberatan? Dan begitu pernyataan ini keluar, semua orang mengerti maksudnya. Meskipun dikatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi pemimpin aliansi dapat naik ke panggung, semua orang tahu bahwa, belum lagi kekuatan Kaisar Pedang, jika Long Xiaoyun sendiri yang ingin bersaing dengannya, saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa naik ke panggung. Orang-orang yang hadir memenuhi syarat. Setiap orang sadar diri dan menundukkan kepala serta berhenti berbicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke. Karena kamu mau, ayo bersaing. Jika ada yang ingin menjadi pemimpin aliansi, maju dan bertarunglah denganku. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa menjadi pemimpin aliansi. Tapi jika Anda tidak dapat memenangkan pertempuran..." "Haha, tentu saja, posisi pemimpin aliansi adalah milik Anda," Long Xiaoyun melanjutkan. Kemudian, Long Xiaoyun berdiri dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, aku akan datang dan merasakan kekuatan Tuan Kaisar Pedang." Ye Chong memandang Long Xiaoyun dan tidak menganggapnya serius. Long Xiaoyun mendengus dingin dan mengeluarkan cincin emas dari tangannya. Cincin emas tersebut berukuran lebih besar dari gelang, seukuran telapak tangan, dan campurannya terbuat dari emas murni, berkilau, dan sekilas penuh aura. Ketika cincin emas muncul, semua orang menghela nafas. Ini adalah artefak keluarga panjang yang tak tertandingi, cincin emas jenggot naga. Keluarga tersembunyi telah diturunkan dari zaman kuno, dan terdapat banyak senjata spiritual dan senjata ajaib. Namun, harta karun setingkat seperti cincin terbang jenggot naga di tangan Long Xiaoyun masih langka. Semua orang di keluarga dunia tersembunyi tahu bahwa keluarga panjang memiliki harta karun yang begitu besar, dan mereka sangat takut akan hal itu di hari kerja. Sekalipun harta ini dimiliki oleh orang biasa, ia dapat meningkatkan banyak kekuatan. Belum lagi master seperti Long Xiaoyun. Saya melihat Long Xiaoyun sangat puas dengan sikap semua orang. Dia mendengus dingin, mengangkat cincin emas dan berkata kepada Ye Chong, "Ini adalah harta paling berharga dari keluarga panjangku. Cincin terbang jenggot naga. Aku tidak menyangka bahwa 30 tahun kemudian,
Aku akan menggunakannya lagi. Segera setelah Long Xiaoyun mengambil tindakan. Bahkan setelah mengeluarkan cincin terbang jenggot naga, tampaknya Long Xiaoyun sangat mementingkan Ye Chong. Saya pikir dia pasti akan memenangkan posisi pemimpin aliansi, kata seseorang. Semua orang membicarakan apakah Long Xiaoyun akan lebih baik dari Ye Chong sebagai pemimpin aliansi. Setelah itu, Long Xiaoyun melanjutkan, Raja Pedang, kekuatan senjata ilahi sangat kuat. Jika benar-benar digunakan, saya mungkin tidak dapat mengendalikannya sendiri. Anda harus berhati-hati. Ye Chong tidak takut. Dia tersenyum, dia berkata sambil tersenyum. Oke, biarkan aku melihat kekuatan cincin terbang itu. Kemudian, Long Xiaoyun berteriak dan tiba-tiba mengayunkan cincin terbang kumis naga. Seperti senjata tersembunyi, oleh Long Xiaoyun keluar. Segera setelah itu, cincin terbang jenggot naga berubah menjadi cahaya keemasan dan membombardir Ye Chong dengan ganas. Kecepatan cahaya keemasan sangat cepat sehingga semua orang hampir tidak punya waktu untuk berkedip. Cahaya keemasan telah tiba di depan Ye Chong. Namun, di mata Dewa Naga Ye Chong, bahkan kecepatan cahaya keemasan sedikit melemah. Saat cahaya keemasan hendak mengenai Ye Chong sedikit menoleh ke samping untuk menghindari cahaya keemasan. Long Sufei mengitari Ye Chong dan terbang ke belakang Ye Chong. Ye Chong menegakkan tubuhnya dan menghadap Long Xiaoyun. Dia menghindari serangan Long Xiaoyun dengan mudah. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, mereka tiba-tiba melihat cincin terbang jenggot naga, tiba-tiba berhenti di udara, berbalik, dan memukul punggung Ye Chong dalam satu gerakan. Dan kali ini, cahaya keemasan lebih cepat, beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat serangan frontal. Bahkan Ye Chong tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bahkan ketika Ye Chong tidak bereaksi, dia hanya mendengar suara bang, dan kumis naga terbang ke dalam ring dan memukul punggung Ye Chong dengan kuat. Long Xiaoyun sangat gembira saat melihat bahwa dia telah berhasil mendapatkan cincin terbang jenggot naga. Tahukah Anda, jika Anda terkena cincin terbang kumis naga ini, meskipun Anda adalah dewa tanah setengah langkah, Anda akan terkena setengah mati dan kehilangan efektivitas tempur Anda. Haha, kaisar pedang macam apa? Tidak lebih dari itu. Di mataku, Long Xiaoyun bukan apa-apa, dia masih terlalu muda, pikir Long Xiaoyun dalam hati. Namun, senyum bangganya segera terlihat di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa meskipun Ye Chong dipukul dengan keras, dia tidak jatuh ke tanah dan muntah darah seperti yang diharapkannya, tidak dapat bangun. Sebaliknya, Ye Chong masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa cedera, dan sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Secara logika, cincin terbang jenggot naga dapat menembus baja yang paling keras sekalipun. Tapi setelah cincin terbang jenggot naga menghantam Ye Chong, sepertinya ia mendapat perlawanan yang besar. Setelah berputar 2 kali, ia jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Long Xiaoyun terkejut saat melihat ini. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan santai. Dan cincin terbang kumis naga di tanah menghilang seketika dan muncul kembali di tangan Long Xiaoyun. Tampaknya cincin terbang jenggot naga ini benar-benar senjata spiritual yang bagus. Ye Chong melihat cincin emas di tangan Long Xiaoyun dan berkata sambil sedikit tersenyum. Tapi, hanya itu yang kamu punya? Ye Chong bertanya dengan provokatif. Wajah lama Long Xiaoyun memerah dan dia mencibir. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Kaisar Pedang benar-benar tidak sederhana. Namun, cincin terbang jenggot nagaku memiliki banyak perubahan, dan tidak berhenti di situ. Saat dia mengatakan itu, Long Xiaoyun melambaikan tangannya yang besar. Dan kemudian hanya mendengar beberapa letupan. Awalnya, hanya ada cincin janggut naga terbang di tangannya, tetapi satu demi satu, untaian cincin janggut naga terbang yang sama muncul. Ibarat 9 cincin yang bermain juggling di jalan, satu demi satu cincin itu muncul dan dirangkai.
Setiap cincin terbang kumis naga dihubungkan menjadi satu, akhirnya membentuk rantai besi emas besar, yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kemudian, Long Xiaoyun meraung, mengayunkan rantainya dan memukul Ye Chong. Rantai besi itu seperti ular emas, membawa kekuatan yang sangat besar dan sangat fleksibel. Bahkan mereka yang berdiri jauh pun bisa merasakan datangnya angin kencang. Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali. Ketika rantai besi emas mendekat, Ye Chong mengulurkan tangan dan memblokir rantai besi itu dengan paksa. Rantai besi itu dicengkeram keras oleh Ye Chong, dan kekuatan besar tidak bisa dilepaskan. Seluruh rantai besi bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara mendengung. Long Xiaotian terkejut dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut rantai besi itu. Namun setelah ditarik beberapa kali, rantai itu digenggam erat oleh Ye Chong. Long Xiaoyun menstabilkan pikirannya, lalu meraung, menuangkan kekuatan ke dalam rantai besi. Detik berikutnya, rantai besi itu tiba-tiba meledak, dan pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya menusuk Ye Chong seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, terdengar suara dentang lagi yang berlangsung selama beberapa detik. Ketika pecahan emas jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi cincin naga terbang lagi dan kembali ke tangan Long Xiaoyun. Pada saat ini, Long Xiaoyun pergi menemui Ye Chong lagi. Tetapi terkejut saat mengetahui bahwa pukulan keras tadi masih tidak membahayakan Ye Chong. Long Xiaoyun semakin merasa bahwa kekuatan Ye Chong benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, Long Xiaoyun mengertakkan gigi dan melemparkan cincin terbang kumis naga itu. Segera setelah itu, cincin terbang janggut naga segera berubah menjadi ratusan cincin terbang janggut naga. Tiba-tiba memenuhi langit seperti dewi yang menaburkan bunga. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, langit dipenuhi cincin kumis naga yang beterbangan, seperti segerombolan tawon kuning, melayang di langit. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka sangat kagum. Segera setelah itu, di bawah kendali Long Xiaoyun, cincin terbang berjanggut naga ini, seperti segerombolan lebah yang telah dimusnahkan di dalam sarang, menyerang Ye Chong seperti orang gila, dan langsung mengepung Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, tersenyum sedikit, dan menghunus pedang tulang ikan. Kemudian, cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas dari gerombolan emas. Kemanapun cahaya pedang pergi, ia langsung memotong cincin kumis naga yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Dalam 5 pukulan, semua kumis naga terbang hancur. Semua orang kagum, dia memang raja pedang, ilmu pedang ini sangat indah. Pastinya terbaik. Bubuk emas cincang muncul lagi di tangan Long Xiaoyun dan berubah menjadi cincin kumis naga terbang. Tampaknya cincin terbang jenggot naga ini tidak bisa dirusak dengan mudah, bersambung.